Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kita lanjut cerita film serial dirilis Ertugrul episode ke-6. Diceritakan di akhir episode film sebelumnya, Halime setelah selesai berbicara dengan Ertugrul dan akan pergi, ia ditahan Ertugrul. Saat itu, panah dari Titus datang dan mengenai Halime. Di saat kepanikan itu, Titus mengajak pasukan salib menyerang. Ertugrul berteriak memanggil Halime yang sedang pingsan. Suaranya terdengar sampai membuat yang lainnya terbangun. Ertugrul yang mengetahui keberadaan pasukan salib langsung memerintahkan untuk membentuk dua kelompok dan akan bertemu di Aleppo. Turgut melindungi Yigit untuk lari dan Ertugrul menolong Halima. Tapi keberadaan Yigit diketahui Titus. Mereka pun berencana menangkap Yigit untuk dibawa ke Ustadz Azam. Bamsi, Dogan, dan Afsin melawan pasukan salib lainnya. Setelah menaikkan Halima di kudanya, Ertugrul membantu mereka. Ertugrul menyuruh Numan untuk pergi terlebih dahulu membawa Halima. Setelah menyelesaikannya, mereka langsung menyusul Halima. Di tenda Dukun Yifa, Kurdoklu yang marah kepada Selcan menugaskan Dukun Yifa untuk menghalangi Selcan melahirkan cucu garis keturunan Bey, yang intinya Kurdoklu tidak ingin bayi Selcan lahir. Terlihat anak yang merawat hewan yang terkena wabah memberi hewan itu minum. Sambil menodongkan pisau, Bozok anak Baybora bertanya kepada Kurdoklu, "Apakah kau yang telah membunuh ayahku?" Delidemir dan Aikis sedang mempersiapkan kereta untuk berangkat ke Aleppo. Kundokdo mengatakan untuk selalu waspada karena Bayha ada di mana-mana. Terlihat Turgut dan Yigit terus dikejar oleh pasukan salib, namun Yigit tertangkap. Kurdokdo ternyata mengatakan yang membunuh Baybora ayah pria itu adalah Sulaiman Shah. Di kuburan itu Delidemir pamit kepada istrinya Aybala. Turgut terlihat kewalahan menghadapi pasukan salib sendirian. Yigit yang terlihat ditawan oleh pasukan salib tidak bisa membuat Turgut maju. Pada saat itu juga terlihat Titus maju dan mengambil kalung Yigit. Mereka akhirnya ditangkap. Titus mendengar kabar bahwa Ertugrul berhasil pergi dan bebas dari kejaran mereka. Ibu Haime, Selcan, dan Gokce sedang membereskan barang-barang untuk bermigrasi. Ibu Haime mengajak Selcan untuk pergi karena mengingat kehamilannya, tapi Selcan harus meminta persetujuan Gundokdu suaminya. Gundokdu ingin Selcan selalu berada di sampingnya karena mengingat kejadian semalam, juga karena kehamilannya. Selcan mengingatkan Gokce bahwa Gokce mengikuti Sulaiman Shah ke Aleppo adalah hal yang bagus. Gokce harus memperoleh kepercayaan Bu Haime dan mengingatkannya tentang pernikahannya dengan Ertugrul. Bu Haime berpamitan dengan Gundokdu. "Kita tidak dapat mengenal mana kawan, mana lawan. Perjalanan penuh kalajengking. Berhati-hatilah," kata Gundokdu. Bu Haime membalasnya, "Jagalah sukumu, istrimu, dan anakmu. Jika tidak ada kedamaian dan kesatuan di perkemahan, maka lebih sulit melakukan migrasi. Tugasmu sangat berat. Semoga Allah bersamamu," kata Bu Haime. Kemudian Gundokdu memindahkan ayahnya Sulaiman Shah ke kereta. Bu Haime juga berpamitan dengan Selcan, Kurdoklu, dan lainnya juga. Anehnya, Gundokdu terus memperhatikan gerak-gerik Selcan dan juga ketika Kurdoklu datang. Akhirnya Gundokdu berkata kepada Rahman tapi menatap Kurdoklu, "Ingat yang kau pelajari semalam, Rahman. Ular tidak menggunakan pintu depan." Ertugrul terus menemani Pangeran Numan dan Halima. Mereka kemudian berhenti untuk melihat keadaan Halima. Karena takut pasukan salib menyusul, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Aleppo. Di Kastil Almanos, Giovanni mendoakan arwah putrinya yang sebelumnya dibunuh Marcos atas suruhan Ustadz Azam di depan Giovanni. Di saat berdoa itu, Ustadz Azam datang dan mengatakan bahwa Giovanni layak membunuh Eleonora. Giovanni tidak mau memberikan apa yang Titus mau. Titus kemudian mengancamnya dengan membunuh Ibnu Arabi yang sebelumnya mereka sudah bertemu di Aleppo. Tapi mereka tahu mereka tidak akan bisa membunuhnya. Obrolan pun berubah dengan menangkap Ibnu Arabi hidup-hidup. Karena untuk mendapatkan peti itu, Ustadz Azam membutuhkan Giovanni dan Ibnu Arabi hidup-hidup dan menaruhnya di penjara sebelah. Terlihat Ertugrul melanjutkan perjalanan.
Suku Kai sedang bersiap-siap untuk berangkat. Gokce melihat baju pengantin Aikis. Ia berkata dengan harapan, "Pernikahan pertama di kemah baru kita pasti kau dan yang kedua aku dan Ertugrul." Dengan khawatir Aikis pun membalas, "Aku tahu kau mencintai Ertugrul, tapi kau tahu dia memandangmu seperti adik perempuannya. Kau membuat harapanmu sendiri dan mempercayainya, kau akan menyesal." Dengan wajah cemberut, Gokce membalas, "Kau salah Aikis, aku tidak membuat harapanku sendiri." Sulaimansyah yang berkata kepada Ertugrul, "Setelah migrasi dia akan mengadakan pernikahan kami." "Apa kau pikir Ertugrul akan menerimanya?" tanya Aikis. "Hatinya untuk Halimah, kau tidak buta untuk tahu atau melihatnya." Gokce pun membalas, "Ada ribuan jenis kasus di dunia. Kau dan Turgut sudah jatuh cinta dari kecil, tapi kalian masih tidak bersama. Jangan lupakan itu Aikis." Terlihat Titus membawa Turgut dan Yigit menuju kastil Amanos. Di Aleppo, Paman El-Aziz bertanya lagi tentang siapa yang menyuruh tahanan itu untuk membunuh Ertugrul waktu itu. Paman El-Aziz tahu tahanan itu dibantu seseorang dari dalam istana. Terlihat juga wanita pelayan Asma yang memberi pil kepada tahanan itu sebelumnya. Dengan kode pelayan itu, tahanan itu pun memakan pil itu, ia pun tewas. Mereka pun panik. Paman El-Aziz bertanya kepada Asma, "Tidak ada orang lain ke tempat itu selain Asma. Penjaga di luar bahkan tidak sadar apa yang mereka jaga." Asma pun meminta untuk mengurus mayatnya sendirian. Ia tahu cara mengeluarkannya tanpa diketahui seseorang. Di kastil Amanos, Kardinal Thomas mengucapkan turut berduka atas kehilangan Eleonora. Kepada Ustadz Azam atau nama lainnya adalah Petruccio. Kardinal Thomas menanyakan tentang pengorbanan Eleonora apakah bekerja untuk mendekati peti yang dicuri. Rencananya mereka akan mengambil peti yang disimpan Giovanni, tapi Giovanni masih menolak. Ustadz Azam mengatakan bahwa Giovanni bukan lagi saudaranya, karena memilih untuk mengkhianati mereka. Kardinal Thomas pun mengatakan untuk meyakinkan Bapak Suci untuk tentara salib baru, kau harus membawa kembali pusaka yang dicuri oleh Muslim. Terlihat itu sampai di kastil Amanos membawa Turgut dan Yigit. Mereka disambut Kardinal Thomas dan Ustadz Azam. Thomas mengejek Titus karena sebelumnya membawa 30 satria tapi kembali dengan 2 orang Turki. Namun setelah Titus mengatakan orang Turki itu adalah seorang pangeran Seljuk yang kabur sebelumnya, Thomas tetap mengejek Titus. Karena berani melawan singa yang terluka tapi jauh di dalam hutan akan memilih melarikan diri. Thomas tak ada urusan di Antakya. Ia berpesan saat ia kembali ia akan membawa Yigit. Terlihat Ertugrul, Halimah dan Numan akhirnya sampai di Aleppo. Ustadz Azam memenjarakan Turgut dan Yigit di samping Giovanni yang bernama lain Omer. Ustadz Azam memarahi Titus karena masih mementingkan dendam pribadi dan mengganggu tugas karena ia kehilangan 30 satria dan terus mengikuti Ertugrul. Titus pun memberikan informasi bahwa Ertugrul pergi ke Aleppo sebagai utusan suku Kai ke Istana Al-Aziz. Dengan kabar itu pun Ustadz Azam memberikan kesempatan terakhir kepada Titus untuk pergi ke Aleppo dan berbicara pada Nasir dan mengawasi urusan di sana, serta membersihkan kekacauan yang ia perbuat. Pertama, menyelesaikan tugas anak Tuhan. Selanjutnya, Ustadz mengizinkan Titus untuk melakukan apapun kepada Ertugrul. Akhirnya Ertugrul dan lainnya sampai di tempat Ibnu Arabi. Pelayan wanita yang memberi pil racun waktu itu menemui Nasir. Wanita itu bernama Eftelia untuk Nasir dan pasukan salib, sedangkan kepada Al-Aziz ia bernama Asmator. Mereka membahas kematian teman mereka yang sudah membuat Al-Aziz bingung. Karena si pembunuh yang meninggal itu menuduh si Al-Aldin, paman El-Aziz, sebagai dalang pembunuhan, dan sekarang pembunuh itu meninggal akibat diracuni. Asma pun ditugaskan untuk menguatkan keraguan yang menggerogoti Pangeran Aziz. Kebetulan malam ini Asma menjadi tamu El-Aziz. Ia akan membisikkan perkataan master mereka padanya. Halimah akhirnya dirawat oleh tabib. Ia sangat memikirkan Yigit karena belum juga tiba. Di suku Kai, Kundoklu tidak bisa tidur karena keadaan canggung dengan istrinya Selcan. Ia menemui Kurdoklu. Ia masuk tanpa izin dulu tapi ia membalasnya. Tenda Sulaimansyah tidak dimasuki dari pintu depan tapi dirobek dan kau masih ingin orang-orang permisi memasuki tendamu. Kurdoklu tetap membantahnya. Kundoklu pun tidak akan berkata apapun sampai ayahnya membuka matanya.
tapi pada saat ayahnya membuka mata, ia tidak akan melepaskannya. Terlihat anak yang memelihara hewan yang terkena wabah sakit. Ertugrul menemui Ibnu Arabi. Ia berterima kasih karena waktu pertama kali datang ke Aleppo, Satria Templar mencoba membunuhnya. Tapi ia bisa lolos berkat bantuannya karena ia melihat Ibnu Arabi di mimpinya. Pertolongan datang dari Allah dan juga jangan memberitahu saudaramu tentang mimpimu, kata Ibnu Arabi. Terlihat Syihab al-Din, paman El-Aziz, menemui Ibnu Arabi. Sultan Jailani pernah berkata, burung terbang dengan jenisnya masing-masing, elang dengan elang, gagak dengan gagak. Tugas kami adalah menyatukan para elang, kata Ibnu Arabi. Ia bermaksud mempertemukan Ertugrul dan Syihab al-Din dan saling membahas masalah mereka masing-masing untuk bergantung satu sama lain. Syihab al-Din membuka diskusi dengan bertanya apa yang diinginkan para Templar darimu. Dogan dan Bamsi khawatir dengan Yigit. Mereka mendengar kabar akan bertemu pagi hari. Afsin juga belum kembali, padahal sebelumnya berkata akan kembali sore hari. Tapi sampai malam belum juga kembali. Syihab al-Din bertanya tentang wabah di suku Kai. Nasir yang memberitahukan tentang wabah kepada mereka. Tapi Ertugrul bingung, saat meninggalkan perkemahan tidak ada wabah. Tapi sebelumnya mereka menangkap seseorang yang mencoba menginfeksi perkemahan dan orang itu berkata bahwa ia dikirim para Templar. Jika berita wabah melanda perkemahan datang sebelum kedatangan mereka di Aleppo, itu berarti Templar ada di balik semua ini, kata Ertugrul. Ia pun bertanya seberapa besar Syihab al-Din percaya kepada Nasir. Mulai sekarang aku tidak percaya siapapun di istana, kata Syihab al-Din. Ertugrul memberitahukan pada saat ia ingin menangkap orang yang mencoba membunuhnya, Nasir menusuknya tanpa alasan. Dan ternyata orang itu tidak mati. Syihab al-Din menginterogasinya, tapi kemarin bunuh diri di depannya. Syihab al-Din berencana akan memberitahu ponakannya El-Aziz besok. Di istana, El-Aziz sedang berduaan dengan pelayan Asma. Asma mencari muka kepada Sultan dan memberitahu Sultan El-Aziz tentang pamannya Syihab al-Din. Asma merasa bersalah karena Syihab al-Din mempercayai Asma lebih dari siapapun dan memberitahu rahasianya. Asma yang selama ini memberi makan pembunuh itu. Ia melihat pria pembunuh itu tewas diracun. Asma takut keracunan itu melibatkannya akibat makanan yang ia bawa untuk pembunuh itu. Asma mempermasalahkan Syihab al-Din yang menyembunyikan seorang pembunuh dengan Asma. Tapi kenapa Syihab al-Din tidak menghukum orang itu sendiri? Rombongan Sulaiman Shah sedang beristirahat. Di dekat situ ada seorang mata-mata yang mematai mereka. Dia adalah anak Baybora. Ia mempercayai perkataan Kurdoklu bahwa yang membunuh ayahnya adalah Sulaiman Shah. Malam itu Sulaiman Shah mengigau dan memanggil nama Haime. Mereka sangat senang melihat itu. Haime sangat berterima kasih karena sudah meninggalkan kakaknya untuk membantu menjaga Sulaiman Shah. Gökçe beralasan, Sulaiman Shah sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Ia juga punya hak atas Gökçe dan Selcan. Ia juga mengatakan akan segera menjadi menantunya dan akan memanggilnya ayah. Suasana pun terasa canggung. Haime menasihatinya, ini adalah takdir dan keberuntungan dan tidak terjadi karena seseorang menginginkannya. Yang direncanakan Allah lah yang akan terjadi. Di Kastil Amanos terlihat Turgut sedang dicambuk Marcos atas suruhan Ustadz Azam. Yigit diikat dan Giovanni melihat dari ruangan sebelah. Ustadz Azam menginginkan Turgut hidup tapi atas keinginannya. Setelah Ustadz Azam pergi, Giovanni menyarankan Turgut untuk berdoa kepada Allah, karena tidak ada yang mendengarkannya kecuali Allah. Turgut pun berdoa meminta tolong kepada Allah. Jika kau sedang putus asa, ingat bahwa Allah yang Maha Kuasa. Jika merasa lapar, ingatlah Allah Maha Memelihara. Jika kau juga di sini karena Allah, kata Giovanni. Kardinal Thomas sudah kembali. Ustadz Azam berencana akan memanfaatkan Turgut untuk merebut pusaka mereka yang disimpan Ibnu al-Arabi. Caranya adalah ia akan menemui seorang legenda Asia, kata Ustadz Azam. Di Aleppo, Nasir memberitahu Titus, Atabey sudah seperti orang yang mati bagi Al-Aziz. Di seluruh Aleppo, Syihab al-Din akan diingat sebagai pemberontak yang bekerjasama dengan pasukan salib. Di dekat situ, seorang pelayan mirip Atabey sedang mendengarkannya.
Rencananya Nasir yang akan menyebarkan pemberontakan besar ini dan akan menjadi satu-satunya orang yang dipercaya emir di istana. El-Aziz tidak lebih dari boneka yang ia mainkan dengan ujung jari. Dan hari ini Ertugrul akan keluar dari istana seperti orang yang kehilangan segalanya. Namun kata Titus, Ertugrul akan mengerti arti kehilangan ketika bertemu dengan mereka dan itu diiyakan pelayan itu. Dalam tidur, Halimah mengigau menyebut nama Ertugrul. Ia bermimpi kejadian sewaktu Ertugrul menyelamatkan mereka. Saat sadar, Halimah mencari Yigit adiknya, tapi Numan ayahnya menenangkannya bahwa ia akan bertemu Yigit besok. Emir El-Aziz melihat mayat itu bersama Nasir dan Asma. Nasir dan Asma terus mempengaruhi Emir. Benar kata pelayan, orang itu diracuni, kata Nasir. Asma terus memperlihatkan wajah menangisnya kepada Emir. Di tenda suku Kayi terlihat orang-orang terkena wabah. Akca-Koca mengatakan kepada Gundoktu bahwa ini karena seorang anak yang tidak menyerahkan hewannya dan menyembunyikannya. Padahal besok mereka akan bermigrasi. Bidan menawarkan diri untuk merawat mereka. Ada orang-orang yang tidak ingin bermigrasi akan menjadi bencana jika mereka tetap di sini. Mereka harus tahu apa yang terjadi, kata Gundoktu. Ertugrul pergi menemui Emir El-Aziz. Ia memberikan surat ucapan terima kasih suku Kayi atas tanah baru dan salam dari ayahnya Sulaiman Syah. Emir menanyakan tentang rumor yang beredar, tapi karena Ertugrul tidak tahu dan sebelumnya juga telah berbicara dengan Atabey Syihab al-Din, Ertugrul mengatakan semua rumor itu bohong. Para Templar melihat aliansi kita sebagai bahaya dan menyeram perkemahan kami. Mereka yang mencoba menginfeksi kami dengan penyakit adalah orang yang sama yang menyebarkan rumor ini. Tapi Emir mengatakan ia berbohong. Emir merobek surat yang diberikan Ertugrul. Sebelum pergi, Ertugrul mengatakan, musuh yang kau pikir berada di perbatasan sebenarnya ada di istanamu, dan kau tidak menyadarinya. Tapi Emir mengusirnya. Atabey mau menemui Emir, tapi di situ hanya ada Nasir yang sedang memakan buah. Nasir kemudian menangkap Atabey untuk diinterogasi. Ini atas suruhan Emir, kata Nasir. Gundoktu mencari Kurdoklu, tapi di tenda hanya ada Alpargu. Kurdoklu menyuruh Alpargu membereskan barangnya dan ikut bermigrasi. Sedangkan Kurdoklu menyusul. Alpargu tidak tahu Kurdoklu kemana. Kurdoklu hanya menyebutkan masalahnya tentang Sulaiman Syah. Sulaiman Syah sadar dari pingsannya, tapi di kejauhan anak Baibora bersiap-siap untuk memanah. Tapi karena banyak orang yang menghalangi Sulaiman Syah, ia tidak jadi melakukannya. Anak Baibora yang bernama Bozok akhirnya mengambil pisau. Atabey sudah dimasukkan di penjara. Di sana ada Nasir yang menemani. Atabey menunggu Emir tapi ia tidak datang. Nasir berkata, Emir sendiri yang akan memutuskan apakah pamannya bersalah atau tidak. Atabey kemudian berdoa, jika orang jahat ingin membunuhku, tidak mengapa, tapi biarkan pemerintah yang memuliakan namamu bertahan selamanya. Ertugrul kemudian kembali dengan perasaan gusar. Di jalan ia ditemui pelayan Titus. Pelayan itu memperlihatkan kalung Yigit dan palu Turgut. Ia menyampaikan pesan Titus, elang ada di dalam kandang dan sekarang giliran serigala. Film pun bersambung. Terima kasih untuk yang selalu setia di channel ini. Terus ikuti channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih atas dukungannya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.